Ada fakta menarik kenapa bisnis-bisnis modern zaman sekarang itu didesain untuk bikin kalian lebih miskin. Ini alasan yang sama kenapa bisnis zaman dulu itu bisa bertahan puluhan tahun, ratusan tahun. Ya harapannya kita bisa warisin ke anak cucu kita. Tapi masih banyak yang nggak sadar, bisnis modern zaman sekarang kemungkinan untuk bisa bertahan lama dan diwarisin ke anak itu jauh lebih kecil. Kita balik ke tahun 1958 ya, dimana rata-rata umur perusahaan di indeks S&P 500 itu 61 tahun. Sekarang rata-rata umur perusahaan itu kurang dari 18 tahun. Jadi bisa dibilang umur perusahaan modern zaman sekarang itu lebih pendek daripada tenor cicilan mobil. Dan bahkan ada riset dari McKinsey tahun 2027 nanti 2 tahun lagi 75% perusahaan di list itu bakal lenyap, either diakuisisi, dibeli, atau bangkrut. Nah pertanyaannya kenapa? Kita banyak yang mimpi bikin bisnis, tapi kalau kita tahu bisnis modern itu cepat mati, gimana cara kita warisin ke anak kita? Jadi gue penasaran, gue cek berapa banyak bisnis-bisnis di dunia yang umurnya di atas 100 tahun. Ternyata dikit banget, sekitar 0,03% bisnis yang bisa bertahan antar generasi. Dan akhirnya gue ketemu benang merahnya di mana. Ini sekalian edukasi buat kalian konsumen atau kalian mau bikin bisnis, jangan ngelakuin kesalahan yang sama. Nah penyakit yang bikin bisnis cepat mati itu sebenarnya mulai dari tahun 19-an. Cuma puncaknya di tahun 2000 dan salah satunya, gue mau agak sedikit salahin Mark Zuckerberg, foundernya dari Meta dan Facebook. Kita masuk ke chapter 1, penyakit dunia bisnis modern. Kalian ada pernah denger nggak bahwa prinsip bisnis zaman sekarang it's all about speed, dan banyak banget pakar expert itu udah setuju semuanya serba harus cepet. Kalau nggak cepet kalian bakal mati. Nah fun fact-nya itu tuh bener-bener berbanding terbalik dibanding tahun 19 awal. Dulu konsep bisnis itu tentang longevity, customer satisfaction, kejujuran, tapi apa yang bikin bisnis modern sekarang berbanding terbalik? Nah di akhir tahun 90-an ada konsep yang disebut time-based competition. Ini bibitnya bisnis-bisnis ngadu cepet. Siapa yang paling cepet dia yang menang. Terus muncullah konsep quick response manufacturing. Jadi semua pabrik di dunia sekarang udah berbondong-bondong fokus ke waktu produksi sampai sekecil mungkin. Nah puncaknya di tahun 2000-an, di startup era, bibit itu diubah jadi sesuatu yang matang. Dan waktu itu industri ngedukung, karena uang lagi gratis. Semua bisnis ya udah dikasih duit. Salah satu quote paling terkenal dari Mark Zuckerberg adalah move fast and break things. Nah di titik ini, bisnis udah nggak mikirin gimana cara survive jangka panjang, tapi gimana cara grow secara cepet dan ugal-ugalan nggak masalah, yang penting grow dulu. Nah pas era kecepatan jadi agama dari jalanin bisnis, yang penting tuh growth bulan ini berapa, akhir tahun ini bisa grow berapa. Masalah besok urusan belakangan. Dan realita pahitnya, ini sesuatu yang harus dilakuin di zaman sekarang. Karena dibanding tahun 19 awal, bikin bisnis itu jauh lebih gampang. Anggap dulu setiap tahun muncul 100 bisnis baru. Sekarang satu tahun muncul 100.000 bisnis baru. Biaya tiket masuk atau barrier of entry itu dibikin rendah banget dari zaman internet, social media, digital, bahkan bisnis AI. Jadi pas secara kolektif industri mikir, udah banyak saingan nih dan kita harus rebutan customer. Titik balik ya, bisnis sekarang bukan mikirin produk atau customer satisfaction. Dan kalian pasti setuju, kebanyakan mikir gimana cara ngedoping marketingnya. Ini udah mulai terjadi di awal 2000-an. Dan puncaknya menuju 2010. Lahirlah era deceptive marketing. Jadi karena persaingan sekarang itu semua serba jangka pendek, hampir semua bisnis modern di dunia itu tanda kutip nipu customernya untuk dapetin duit secara jangka pendek. Misalnya di bisnis yang serba digital, OECD nemuin hampir 80% situs-situs e-commerce make dark patterns buat manipulasi pembelian. Zaman dulu orang beli karena fungsinya, zaman sekarang karena ketipu marketing. Kalian pasti relate kalau gue bilang trik-trik kayak countdown palsu, pop-up tinggal 3 stok lagi, flash sale 20 orang tapi padahal 200 orang. Dan surveinya nunjukin itu, 71% konsumen global ngaku pernah ditipu iklan dalam setahun terakhir. Mau itu diskon fiktif, testimoni palsu, dan ini susah buat di-solve. Kompetisi jangka pendek, deceptive marketing, ini yang pelan-pelan bikin rakyat kita lebih miskin. Karena fenomena impulsive buying, karena FOMO, karena kita ngerasa win, dapat harga yang lebih murah, ternyata itu bibit-bibit era konsumerisme bikin rakyatnya lebih miskin. Nah sebelum kita bahas ke konsumen, ya kita bahas ke bisnis. Kita tahu itu status quo-nya, jualan harus serba promo. Tapi riset nunjukin 60% orang itu bakal langsung ninggalin brandnya kalau udah nggak dipercaya. Pas mereka udah realize bahwa ini marketingnya nggak jelas nih. Coba simpel deh, berapa banyak barang di rumah kalian yang kalian beli karena flash sale, promo, marketingnya bertanggung jawab, tapi ujung-ujungnya barang itu either kalian nggak pakai lagi, dibuang, atau udah rusak. Untuk cari solusi kenapa bisnis-bisnis sekarang kayak gitu, gue penasaran sama bisnis-bisnis yang actually bisa tahan lebih dari 100 tahun dan nggak banyak. Kita masuk ke chapter 2, rahasia perusahaan 100 tahun. Nah ini yang paling menarik. Karena hampir semua perusahaan-perusahaan yang bisa tahan ratusan tahun, yang fun fact-nya, 5 yang paling tua di dunia itu ada di Jepang. Mereka ada satu benang merah. Dari dibangun, mereka bukan berkonsep profit, tapi brandnya udah kayak institusi kepercayaan. Komoditas trust itu lebih penting daripada profit. Contoh, ada namanya Kongogami, itu dari Jepang. Berdiri tahun 578 Masehi, jadi umurnya udah 1445 tahun. Dan masih aktif sampai sekarang. Ada lagi Lloyds of London, Con Edison, IBM, semuanya udah 100 tahun lebih, tapi masih
masih relevan. Dan rahasia mereka simple, reputasi itu aset paling mahal dari sebuah bisnis. Dan kebayangkan bisnis-bisnis yang udah lebih dari 100 tahun, kalian bisa cek sendiri. Mereka paling ogah yang namanya gimmick. Soal promo, flash sale, karena prinsip paling pentingnya, trust itu cuma bisa ditabung, trust nggak bisa dibeli. Nah di sini gue mau breakdown. Rahasia pertama itu yang namanya moral compound interest. Trust atau kepercayaan itu bisa di compound. Untung yang beruntung ke beruntung lagi. Tapi sekali kepercayaan itu dicolong, semua tabungan moralnya itu bisa ludes. Contoh perusahaan 100 tahun lagi, Johnson & Johnson. Di tahun 1982, produk Tylenol mereka bikin 7 orang meninggal karena sabotase. Yang mereka lakuin, mereka tarik 31 juta botol, rugi 100 juta dolar, tapi dalam 2 bulan, mereka langsung ubah repackage kemasannya biar aman dari manipulasi. Akhirnya perusahaan mereka rugi 1 tahun setelah kejadian itu, tapi beberapa tahun kemudian, market share-nya naik dari 7% ke 35%. Ada studi nunjukin perusahaan yang tingkat trust-nya tinggi, performance-nya itu 186% lebih baik daripada perusahaan yang trust-nya rendah. Rahasia kedua, main di infinite game. Ini yang dilakuin sama IBM. Bisnis yang mikirin jangka panjang, mereka tahu mereka harus fokus ke yang mereka jago. Maka di tahun 2005, mereka jual divisi PC-nya ke Lenovo. Karena mereka mau fokus ke cloud sama software. Nah ini bukan gara-gara impulsif. Mereka tuh padahal punya loh yang namanya EBO, Emerging Business Opportunity. Jadi tugasnya deteksi tren baru, eksperimen ide-ide gila, dan pivot kalau sinyalnya kuat. Tapi tetap paling penting, nggak lupa sama core-nya mereka. Canon juga punya caranya. So far mereka masih top 5 dunia dalam jumlah paten 38 berturut-turut. Bisa dibilang masih relevan meskipun kamera diserbu sama smartphone. Mereka punya dual core strategy. Satu tim jaga kamera, satu tim explore printer sama alat medis. Makanya pas DSLR ambruk, mereka udah siap di mirrorless sama medical imaging. Tapi ini nyambung ke rahasia ketiga, yang banyak perusahaan modern nggak punya. Humility and self-correction. Karena brand yang panjang umurnya, yang 100 tahun lebih itu mereka nggak jaim untuk ngaku salah. Beda banget sama zaman sekarang. Di Jepang ada prinsip yang namanya magokoro, ketulusan hati. Itu udah jadi DNA mereka. Dan salah satu study case-nya itu Toyota. Punya 330 lebih outlet resmi di 34 provinsi nunjukin after sales-nya kuat. Tapi ini nggak semata-mata bisa sukses gitu aja. Mereka di tahun 2009 ngalamin krisis gede. Mereka harus recall 8 juta mobil. Dari momen itu banyak analis ngeprediksi brandnya bakal hancur. Nah uniknya malah sebaliknya. Mereka malah makin dipercaya. Karena nggak tunggu viral atau meledak dulu. Atau sampai nggak bisa ditahan baru mereka recall. Tapi langsung minta maaf dan tanggung jawab. Karena culture ini loh, di Jepang, transparansi pas gagal itu sebuah kehormatan. Another fun fact, 52.000 perusahaan di Jepang berhasil tembus usia 100 tahun. Gara-gara culture ini. Sekarang kita udah sadar ya, era serba cepat itu belum tentu bertahan lama. Sama halnya beli yang murah, belum tentu bikin kita lebih hemat. Karena pas kita ngebangun bisnis, kan bukan cuma sekedar cari duit jangka pendek, oke kita bisa makan besoknya, tapi impian gue itu sesuatu yang bisa diwariskan ke anak cucu kita. Jadi apa pelajaran buat kita? Yang di sini bukan teori bisnis doang, tapi hal-hal kecil yang bahkan bisa ngebantu kita keluar dari jebakan kemiskinan. Masuk ke chapter 3. Yang udah pasti adalah ketidakpastian. Kita hidup di era yang setiap bulan ada tren berubah, teknologi udah berkembang secara cepat, dan gue jamin kalian bakal ngerasain dalam beberapa tahun ke depan. Pelan-pelan, orang bakal mulai nyari bukan yang paling cepat, tapi yang paling pasti. Karena ada teori yang terkenal, namanya analogi sepatu bagus. Orang miskin itu beli sepatu $10 setiap tahun. Jadi dalam 10 tahun mereka keluar $100. Orang kaya beli sepatu $50 sekali, tapi bisa tahan 10 tahun. Yang sering terjadi, murah di depan, artinya mahal di belakang. Sama kayak perusahaan-perusahaan 100 tahun ini. Orang bakal pelan-pelan lebih rela bayar untuk kepastian dibanding kecepatan. Karena customer tuh percaya ke brand. 88% lebih mungkin balik beli, 62% bahkan belanja yang eksklusif dari brand yang mereka percaya doang. Walaupun harganya 10-20% lebih mahal. Bentar lagi kita bakal nganut DNA baru, di mana trust is the new currency, bukan speed lagi. Brand yang konsisten, yang jangka panjang, itu yang bakal survive paling lama. Kayak Canon, Toyota. Kalian lihat sendiri lah, Toyota gak neko-neko paling canggih, paling keren, paling viral. Tapi di belakang kepala konsumen, mereka tahu Toyota itu yang paling reliable. Furniture, ada banyak brand baru, murah-murah, orang tahu balik lagi ke IKEA karena paling reliable. Jadi kita tutup dengan DNA yang kita udah pelajarin. What is the real value of certainty? Balik lagi dari jutaan perusahaan di dunia yang bisa hidup 100 tahun itu cuma 0,0 sekian persen. Dan gak ada satupun yang bisa bertahan lama kalau mereka pakai strategi yang mayoritas bisnis modern zaman sekarang itu pakai. Seputar deceptive marketing. Dan ada satu hal yang gue pengen kalian tes sendiri. Kalau misalnya dalam 1 tahun terakhir atau 6 bulan terakhir, kalian ngelakuin pembelian, impulse buying di social media atau marketplace, brand-brand baru yang kalian nggak tahu, brand-brand yang serba promo ambiar, coba deh kalian ubah behavior purchase kalian. Mulai beli produk-produk yang pasti-pasti aja. Mau dari mobil, furniture, baju, atau sejenisnya. Kemungkinan besar kalau kalian hitung finance-nya dari tahun lalu sama tahun depan, pasti kalian bakal lebih hemat di tahun depan. Karena behavior konsumen itu sesuatu yang kita lakuin secara nggak sadar. Kita cepat beli promo ngerasa itu good deal buat kita, bikin kita lebih kaya karena kita lebih hemat. Cuma hal-hal kecil itu numpuk ke ternyata ini hal-hal yang bikin kita tetap miskin. Coba setiap kita ke supermarket atau ke marketplace, kita beli produk, jangan cuma lihat harga, tapi lihat yang paling bisa dipegang omongannya. Karena di dunia yang makin cepat dan berisik, kepastian itu kemewahan yang baru. Dan kemewahan cuma bisa diciptain sama kejujuran dan konsistensi. Jadi kalau kita mau summarize, apa
satu strategi paling penting untuk perusahaan yang umurnya 100 tahun lebih, yaitu trust. Bikin konsumen di belakang kepala mereka, ini brand yang pasti-pasti aja. Tapi serius ya, kalian coba lakuin satu perubahan kecil, yaitu beli brand yang pasti-pasti aja, produk yang pasti-pasti aja, udah tahu kualitasnya bisa tahan lama, walaupun kesannya nggak promo ambiar atau keren inovasinya, most of the time pasti itu bakal bikin kalian lebih hemat jangka panjang. Tapi menurut kalian gimana? See you guys next video.